Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita praktikum sistem cerdas gitu ya, atau machine learning gitu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tipe data yang ada di Python ya, termasuk tipe data sederhana, ya, string, numerik, dan kompleks, serta tipe data tipe data majemuk ya. Ada list, ada yang semacam array gitu ya. Nah, materinya saya terus terang ambil dari decoding ya. Bisa kita pelajari, kita gunakan karena sangat bagus materinya, dengan contoh-contoh yang sederhana gitu ya. Sudah saya upload di Google Classroom ya, tinggal Anda download gitu ya. Baik, kita mulai dulu dari tipe bawaan Python ya, tipe data sederhana. Ini sudah nampak ya di layar monitor Anda? Halo? Iya, Pak. Baik. Oke, yang pertama kita bahas yang tipe data sederhana ya, dari Python. Ya, ini di pertemuan sebelumnya memang sudah saya singgung lagi ya, tapi saya ulangi lagi, tidak apa-apa ya. Di Python itu hanya mengenal ini ya, tipe data number, string, dan boolean ya. Berbeda dengan di bahasa pemrograman lain ya, kalau misalkan di Java, di Delphi atau di Basic itu tipe datanya lebih ini ya, lebih variannya lebih banyak ya. Di Python ini nanti disederhanakan, kesannya lebih menyederhanakan tipe data, cuma ada 3 ini gitu ya. Plus nanti ada tipe data semacam array ya. Tipe data sederhananya cuma ada numbers, string, dan boolean. Nah, untuk numbers sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, yang integer, kemudian float ya, atau real ya, kemudian sama kompleks gitu ya. Nah, integernya itu kalau di bahasa pemrograman lain itu kan dipecah-pecah lagi, ada integer biasa, ada byte, ada short in ya, short integer, ada long in, ada apa lagi? Integer ya. Intinya integer itu dibagi-bagi lagi tergantung pada batasan jangkauan atau range yang bisa ditampung oleh tipe data integer. Tapi kalau di Python integernya itu hanya ada satu integer gitu aja, dan dia fleksibel ya, tergantung nanti nilainya berapa yang mau dimasukkan ke sebuah variabel ya. Kalau dia cukup besar ya nanti akan bertindak seperti long integer gitu ya, dan seterusnya. Jadi si pengguna atau programmer di Python ini dikesankan bahwa tipe data di Python itu sederhana ya. Kemudian float ya, untuk pecahan itu float itu juga cukup float itu aja, pecahan gitu aja. Nanti tentang jangkauannya dia fleksibel juga gitu ya. Nah, beda dengan di bahasa pemrograman Java, ada double gitu ya, dan seterusnya gitu ya, ada float sendiri gitu ya. Baik, ini contoh saja ya. Jadi di numbers ya, tipe number atau numerik ya pada Python dibagi menjadi 3, integer, float, dan kompleks ya. Nah, integer itu untuk bulat ya, contohnya ini misalkan A sama dengan 10 ya. Kemudian print nilai A-nya, kemudian tipe dari A ya. Ini ngetikannya begini ya, caranya mencetak type dalam kurung A, ini fungsi untuk menampilkan tipe data dari sebuah variabel gitu ya. Kemudian B ya sama dengan 1.7, ini float atau numerik real, pecahan gitu ya. Ini print B, maksudnya print B tipe, kemudian bertype B itu ya. Kemudian untuk kompleks itu semacam ini ya, rumus gitu ya. Semacam ini ya. Jadi C sama dengan 1 plus 3J ya. Bukan 3 kali J tapi 3J ya. Nah, ini semacam persamaan gitu ya, kompleks namanya. Oke, ini bisa kita coba ya, kita copy saja ya, biar cepat.
Saya contohkan di Python pakai Google Colab ya. Nah, Anda bisa coba juga ya di laptop Anda pakai Jupyter Notebook atau pakai Google Colab, silahkan. Hari ini saya masih penting ya, saya copy paste di sini. Oke, ini nomor barisnya tidak perlu. Ya. Ini cetak nilai B, gitu ya. Oke, kalau saya run semacam ini hasilnya. Ya, ini A itu 10, nilainya value-nya bertipe integer gitu ya. Kemudian B 1,7 dia bertipe float ya. Jadi tanpa kita mendeklarasikan tipe datanya apa, dia akan menyesuaikan secara fleksibel gitu ya. Begitu juga jangkauannya. Jadi kesannya memang tipe data di Python itu sederhana ya, karena biar apa namanya programmer tidak diribetkan dari pemilihan tipe data gitu ya. Oke. Berikutnya ini saya cepat-cepat aja ya. Ini ya, integer tidak dibatasi oleh angka atau panjang tertentu. Range-nya itu dia fleksibel ya, apa namanya, mengikuti kondisi nilai yang diberikan pada suatu nilai, menyesuaikan dengan nilai yang diberikan pada satu variabel maksud saya ya. Jangkauannya itu nanti tergantung pada nilainya, dia ngikuti aja ya. Tidak lagi ada short in, long in gitu ya, dan seterusnya. Namun dibatasi oleh memori yang tersedia, maksudnya begitu ya. Sehingga Anda tidak perlu menggunakan variabel yang menampung big number, misalnya long di C++ ya, big integer. Nah, ini kalau di apa namanya, di Pascal atau di Delphi atau double gitu ya istilahnya, atau long integer gitu ya, ataupun sejenisnya ya. Contoh kode untuk menunjukkan bahwa Python tidak membatasi output integer atau nilai integer yang bisa ditampung oleh sebuah variabel adalah ini, pencarian bilangan ke 10.000 pada deret Fibonacci ya. Bilangan ke 10.000 pada deret Fibonacci memiliki panjang ini 2090 digit ya. Nah, ini itu berarti kan nggak ada tipe data integer di Java yang ataupun di C++ yang bisa menampung nilai integer sampai 2000 digit ya. Nah, ini programnya kalau dijalankan, saya copy aja. Oke, jadi ini contoh ya. X itu integer array ya. Array ya, kita menginisialisasi atau menyiapkan array sebanyak 0 sampai 10.005 ya. X ke 0 sampai ke 10.000 ya. Kemudian X yang ke 0 diisi 0, kemudian X yang ke 1 diisi 1. Kemudian for J in range 2 sampai 10.001. Itu. Kemudian dia X yang ke J sama dengan X yang ke J
X yang ke J ditambah sama dengan X yang ke J min 1 ditambah X yang ke J min 2. Ya, ini Fibonacci itu ya. Kemudian print X yang ke 10.000. Nah, ini totalnya ya, total nilainya dari angka-angka Fibonacci yang tercipta dari angka ke 0 sampai ke 10.001 ya. Itu kalau saya run ya. Ini ya kira-kira ini ya. Nah, ini satu nilai ya, bukan kumpulan dari beberapa nilai. Totalnya semacam itu ya. Nah, ini satu nilai integer ya, satu nilai integer. Jadi tergantung pada memori komputer Anda gitu ya. Sorry, ini biar begini aja. Keliru tadi saya bikinnya. Printnya itu bukan bagian dari for, nyetaknya sekali saja. Nah ini ya, ya ini panjang sekali nih, berapa digit ini bisa Anda bayangkan. Ini untuk satu nilai integer total dari nilai Fibonacci mulai X yang ke 0 sampai X yang ke 10.000 sekian. Nah, ya. Ini satu nilai integer ya. Nah, ini kalau di bahasa pemrograman lain tidak ada ini. Nah, apa namanya, tipe data integer yang bisa menampung nilai sebesar itu gitu ya. Oke, berikutnya batasan akurasi variabel bertipe float ya. Nah, sekarang kita float ya. Python melakukan pemotongan pada digit ke-16 pada level pada variabel float. Jadi maksimal 16 digit gitu ya. Float atau bilangan pecahan dibatasi akurasinya pada 15 desimal. Jadi komanya itu di belakang koma 15 digit ya. Yang membedakan integer dan float adalah adanya titik ini, titik decimal point. Nah, misalkan dalam penulisan angka 1 ya jenisnya integer ya, tapi jika ditulis sebagai 1.0 maka dia dianggap float gitu ya. Kalau cuma 1 berarti dia integer gitu ya. Nah, contoh ini semacam ini nanti akan dipotong ya. Komanya itu hanya sampai 15 ya. Kita copy. Oke. Ini contoh saja, langsung saya praktek gitu ya. Ya, print B gitu ya. B-nya kan 0,12345 sampai 19 digit. Kalau di print itu sampai 15 saja ya. Satu ini justru 18 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 18 ya. Berarti ini agak berbeda dengan teorinya di sini ya. Oh, sama ya. Berarti di sini bukan 15 digit ya, tapi 18 digit ya, 18 digit. Ya. Oke. Nah, kalau integer itu tanpa dibatasi sudah ini ya. Kalau integer tidak dibatasi. Ya, saya tambahkan. Kalau A, ya mau ditambah lagi sebanyak itu. Kita lihat, ya tidak dibatasi ya. Yang pembatasnya adalah memori komputer kita gitu ya. Oke. Next. Oke, ini tidak perlu saya ini. Kemudian karena Python banyak digunakan oleh ahli matematika, tipe bilangan di Python juga mendukung bilangan imajiner ya, atau bilangan kompleks ya. Nilai bilangan kompleks ditulis dalam format X plus YJ semacam ini ya. Ya, ini bagian X adalah bilangan real dan bagian Y adalah bilangan imajinernya. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Ini contoh ya. Kalau ini saya copy.
Ya, hasilnya ini nantilah ya. 1 plus 5J. Ya. Mungkin kita jarang menggunakan ini ya, tapi di Python sudah menyediakan fasilitas itu. Berikutnya tipe data string ya, adalah urutan karakter atau kumpulan karakter Unicode ya yang dideklarasikan dengan petik tunggal atau ganda. Ya, diapit petik tunggal maupun petik ganda. String yang lebih dari satu baris dapat ditandai dengan 3 petik tunggal atau ganda. Jadi semacam ini ya. Jadi kalau misalkan nanti stringnya lebih dari satu baris, Anda nyatakan dengan 3 petik tunggal atau 3 petik ganda gitu ya. Jadi tidak perlu tanda ganti baris gitu ya. Jadi cukup begini. Jadi menyatakan, saya contoh 3 petik tunggal untuk menyatakan string yang lebih dari satu baris ya. Oke, ini 3 petik tunggal. Kemudian saya print S hasilnya. Nah ini ya. Jadi kalau string lebih dari satu baris bisa Anda gunakan notasi semacam ini. Oke, lanjut. Kemudian tipe data boolean ya. Suara saya masih bisa diterima dengan baik? Halo? Halo? Bisa ya? Tipe data boolean bool atau boolean merupakan turunan dari bilangan bulat integer atau int ya, yang hanya punya 2 nilai konstanta, true atau false ya, true dan false ya. Nilai konstanta false and true merepresentasikan nilai kebenaran ya, truth value ya, meskipun ada nilai-nilai lain yang juga dianggap benar atau salah. Di dalam konteks angka ya, misalkan digunakan sebuah argumen dari operator matematika, kedua nilai ini berlaku seperti halnya bilangan bulat 0 dan 1 sesuai true atau false, false atau true. Ada fungsi bawaan dari tipe data boolean namanya bool. Ini metodenya ya, yang dapat mengubah nilai menjadi nilai boolean ya, apabila nilai tersebut dapat direpresentasikan sebagai nilai kebenaran. Kita lihat contoh saja langsung. Tidak ada ya. Ya intinya nanti bisa tipe casting gitu ya. Misalkan satu nilai integer 0 mau dicetak sebagai false, tinggal pakai fungsi bool semacam ini ya, atau metode itu. Oke, ini tidak terlalu penting ya. Kemudian operasi boolean, operasi dan fungsi bawaan yang memiliki hasil boolean akan selalu mengembalikan 0 atau false untuk nilai yang salah, serta 1 atau true untuk yang bernilai benar ya, kecuali dinyatakan berbeda dalam dokumentasinya. Operasi untuk tipe boolean akan dijelaskan lebih lanjut di modul operator, operand, dan expression nanti di bawah ya. Oke, baik, berikutnya lah tipe data ini ya, majemuk ya, semacam array lah kalau kita mengenal di bahasa pemrograman lain. Kalau di Python itu macam-macamnya ada list, slashing, ya, tuple, set, dan dictionary. Ya, itu banyak macamnya ya. Ini perlakuannya juga beda-beda ya. Sedangkan array-nya sendiri itu di sini tidak dinyatakan secara tegas ya. Tapi nanti kita pakai library sendiri ya, library sendiri untuk array ya, tipe data array, karena kita biasanya menggunakan array ya. Oke, list, slashing, tuple, set, dan dictionary. Kita awali dari list, tipe data list. List adalah jenis kumpulan data terurut, ya, ordered sequence, ya kayak array juga, gitu ya. Dan merupakan salah satu variabel yang sering digunakan pada Python. Serupa namun tak sama dengan array. Nah, ini ya bilangnya ya. Serupa, mirip ya, tapi ada perbedaannya, ya.
Bedanya elemen list pada Python tidak harus memiliki tipe data yang sama. Ingat ya, kalau array ya, tipe data array di bahasa pemrograman lain, entah di C atau di Java, itu semua anggota array ya, mulai misalkan array dari variabel x ya, x adalah tipe data array mulai 0 sampai 10, maka semua nilai atau tipe data dari x 0 sampai 10 itu adalah sama ya. Kalau kita nyatakan sebagai integer, maka semuanya integer. Kalau kita nyatakan sebagai float, maka semuanya float gitu ya. Tidak bisa campur gitu ya. Nah, tapi di list dimungkinkan. Nah, di list dimungkinkan berisi sekumpulan nilai yang tipe datanya berbeda. Nah, cara mendeklarasikan list cukup mudah dengan kurung siku ya, dan elemen dipisahkan dengan koma. Nah, cara penulisannya semacam ini ya. Ini list ya. Jadi A itu tipenya list. Jadi nanti nulisnya juga gini ya. Setelah variabel spasi sama dengan spasi kurung siku langsung nilai pertama, koma, spasi nilai yang kedua, koma, spasi, antar nilai ada spasi, kemudian nilai terakhir tidak boleh ada spasi ya, langsung ditutup begitu. Nah, ini saran penulisannya semacam ini gitu ya. Jadi nanti ada pembahasan mana yang benar, cara penulisannya mana yang salah ya. Oke, contoh ini saya klikkan di sini. Ya, list dari A ya. Oke, saya print ini caranya print dari A 1 ya. Kita coba bisa nggak ini, maksudnya 1 itu 1 ya, mulai dari yang ke 0 ya. Berarti 0, 1. Kalau ke 0 ya, ini 1 ya. Ini yang ke 0, ini yang ke 1, ini yang ke 2 ya. Ya. Kita bisa juga nanti membuat tampilan yang berbeda-beda. Jadi ngambilnya tidak cuma satu-satu gitu ya. Nah, ini ada caranya ya. Python mengenal slashing operator ini ya, kurung siku yang dapat melakukan ekstraksi sebuah item atau beberapa item yang berbeda dalam range tertentu pada tipe data sequence ya. Misalnya list, string, dan tuple ya. Beberapa tipe urutan juga mendukung extended slashing ya, dengan parameter ketika berubah stepnya. Ini contoh, ini kalau mengambil satu persatu nilai, ya, berarti ini x yang ke 0, ya, mengambil elemen paling awal dengan indeks dari 0 sampai dari list x ya, mulai ini indeks ke 0 dari list x. X5 artinya mengambil indeks kelima dari list X. X-1, nah kok ada -1, itu artinya mengambil indeks paling belakang, jadi muter gitu ya, sirkular ya. Jadi kalau 0 itu indeks pertama ya, indeks paling awal. Kalau -1 justru indeks terakhir. Jadi kalau contoh ini, di contoh A ini, kalau Anda mau ngambil Python ya, bisa dengan cara begini, print A yang kedua atau print A yang ke -1 ya. Print A yang ke -1 ya, dia sirkular semacam ini hasilnya sama ya, sama-sama Python ya. Kalau dua-dua ini boleh A yang ke 1 atau A yang ke -2 gitu ya. Boleh semacam itu. Sirkular itu ya. Nah, kemudian 3.25 artinya membuat list dari anggota elemen list X ya dengan indeks ketiga hingga indeks kelima. Ya, itu ngambil beberapa. Kalau di sini contoh saya mau mengambil 2.2 dan Python, itu berarti saya harus nyetak print dari
A mulai dari 1 sampai 2, gitu ya. Jadi semacam itu. Sekarang lagi dah. Sorry. 22 sampai 3. Nah, ini ya. Jadi banyaknya itu sampainya itu dihitungnya mulai 1 ya, bukan mulainya dari 0 ya. Nah, ini kenapa kok begitu saya nggak paham juga ini ya. Jadi dengan indeks ketiga hingga sebelum indeks, hingga sebelum, makanya itu ya, hingga sebelum indeks ke-5 ya. Makanya di sini kalau mau nampilkan 2.2 dan Python di sini makanya 1 sampai indeks nilai sebelum indeks ketiga ya. Ini kan indeksnya Python itu kan 2 indeksnya, berarti sebelum ketiga ya ini yang dicetak ini. Oke. Kemudian Anda bisa juga begini, yang ini ya. X 1.27.22 gitu ya, artinya membuat list dari anggota elemen list X dengan indeks mulai indeks pertama hingga sebelum ke-7, hingga sebelum indeks ke-7 maksudnya ya, dengan step 2. Nah, itu bisa begitu ya. Contohnya ini ya, contoh misalkan kita punya X macam ini, saya contoh saja. Dan saya print dari X mulai dari indeks kedua misalkan atau ke-1 ya sampai indeks sebelum 7 stepnya 22 ya. Kita lihat di sini kan ini ya 1 ini 0 1 2 3 4 5 6 7 berarti nanti mulai dari 10 kemudian mestinya 20 30 gitu ya. Mestinya kan 40 tapi 40 tidak ikut ya. Karena sebelum indeks ke-7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Berarti yang muncul 10, 20, 30. Ya, 10, 20, 30. Semacam itu ya. Oke, lanjut. Itu ya. Elemen pada list dapat diubah atau ditambahkan. Misalkan untuk melakukan perubahan, kemudian menambahkan. Ya, misalkan ini ya. X sama dengan isinya 1, 2, 3. Kemudian X yang kedua, yang 3 ini berarti ya, diisi dengan 4, diganti dengan 4, nah itu bisa. Berarti nanti hasilnya kalau di print X, semua anggota X akan ditampilkan jadi 1, 2, dan 4, bukan 1, 2, dan 3. Nah, ini sama dengan di bahasa pemrograman lain ya. Kalau ditambah pakai metode append. Nah, append. Ya, dia nambahnya defaultnya di belakang gitu ya. Jadi 1, 2, 3, kemudian yang 3 diganti 4, kemudian setelah 4 ditambah dengan 5, maka hasilnya 1, 2, 4, dan 5. Sebaliknya untuk menghapus ya, untuk menghapus item pada list pakai del ya, pakai del semacam ini ya. Jadi bukan metode tapi dia fungsi ya. Nah, mestinya kalau metode itu melekat pada variabelnya kan ya. Sebutkan variabelnya dulu baru titik del ya, sama dengan ini ya. X titik append. Nah, kalau ngapus itu ini fungsi mestinya harus ini ya, juga dibuat semacam metode juga ya. Nah, del binatang yang kedua berarti nanti badak ini yang dihapus ya. Ya, jadi dari kucing, rusa, badak, dan gajah, badaknya dihapus, tinggallah kucing, rusa, dan gajah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya, lanjut ya. Ya. Kemudian slashing pada string ya. Karena string mirip dengan list, maka slashing operator semacam ini ya, kurung siku ya,
juga dapat digunakan pada string untuk mengambil isinya atau bahkan substring gitu ya. Sebuah string utuh bersifat mutable ya, atau bisa dirubah. Namun elemennya bersifat immutable, tidak bisa diubah ya. Ini contoh misalkan variabel s berisi nilai string hello world semacam ini. Kalau print s yang keempat berarti dia 0, 1, 2, 3, 4 ya, menampilkan O gitu ya, menampilkan O. Kemudian print s mulai dari urutan ke-6 sampai sebelum urutan ke-11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulai W sampai ini ya, berarti word saja. Kemudian ini bagian dari ini ya, Kemudian S yang kelima diganti dengan D ya, S yang kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti yang spasi ini diisi dengan D ya. Kemudian S-nya dirubah dengan bahasa Indonesia, berarti hello world yang tadi ada D-nya dirubah menjadi ini. Nah, mestinya bisa diganti ya. Kita coba saja ya. Ini daripada saya bicara teorinya, kita coba. Ini kalau saya jalankan ya, menghasilkan O. Kemudian print S yang ke-6 sampai sebelum ke-11 ya, itu word mestinya word. Nah, ini word ya. Oke. Berikutnya S yang kelima diisi dengan D, diganti dengan D, berarti spasinya diganti dengan D itu ya. Nah, kalau saya print S semacam ini ya. Sebentar. Oke. Nah, enggak mau ya. Enggak seperti di tipe data list ya. Kalau tipe data list bisa langsung ya. Kalau string itu enggak mau ya, string enggak mau gitu ya. Jadi harus list kalau mau operasi semacam itu. Tapi kalau secara keseluruhan diganti gitu ya, bisa gitu ya. Tapi kalau anggotanya yang diganti tidak bisa ya. Contoh, ini tadi error. Ya, kalau diganti satu persatu tidak bisa gitu ya. Error. Kemudian kalau saya simpan aja. Ya. Ya, ini saya hapus atau saya remark ya, karena error tadi. Remark itu ya. Nah, ini kalau diganti secara keseluruhan mau ya. Nah, kalau dicetak per bagian mau, diganti secara keseluruhan mau, tapi kalau dirubah sebagian itu yang tidak mau ya. Oke. Intinya di situ itu bedanya string dengan list ya. Kemudian tipe data tuple ya, Tuple adalah jenis dari list yang tidak dapat diubah elemennya. Jadi ini mirip-mirip string juga gitu ya. Nah, umumnya tuple digunakan untuk data yang bersifat sekali tulis ya, dan dapat dieksekusi lebih cepat ya. Tuple didefinisikan dengan kurung dan elemen yang dipisahkan. Ini kalau di ya kalau di bahasa pemrograman lain disebut sebagai konstanta gitu ya, karena tidak boleh dirubah gitu ya.
nggak bisa dirubah. Jadi contoh ini T ya, anggotanya ini 5, kemudian string program dan bilangan kompleks 1 plus 3J. Nah, pakainya kurung itu bukan kurung siku tapi kurung biasa. Ini ya. Nah, kita coba saja. Oke. Oke, saya cetak dulu. Berarti dia program sama ya. Oke, beda dengan, tapi cara mendeklarasikannya beda ya. Kalau ini tuple, kalau pakai kurung biasa itu tuple, dan nilainya tidak bisa dirubah gitu ya. Tapi kalau kurung siku itu list. Nah, kalau petik begini ini string ya, hanya nilai string aja nilainya yang bisa diisikan gitu ya, tidak bisa campuran. Ya. Ini sama ya, sama semuanya. Itu. Nah, ini ketika dirubah, print T yang ke-0 diisi dirubah dengan 10 ya, tapi dicetak sekaligus ya. Oke, ini ya, print T yang ke-0 yang 5 ini mau dirubah dengan 10. Terus dicetak gitu ya, mau apa enggak gitu ya. Error. Nah, error. Ini error. Yang error ininya ya. Nah, ketika dirubah itu error. Jadi intinya kalau Anda milih tipe data tuple itu tidak boleh dirubah ya, ya semacam mendeklarasikan konstanta apa namanya array yang konstanta gitu aja ya, variabel array yang konstanta ya, itu pakai tuple, cara mendeklarasikannya semacam ini ya. Tapi bedanya ini bisa macam-macam ya, tipe datanya macam-macam dalam satu variabel. Oke, kemudian set ya, set adalah kumpulan item bersifat unik dan tanpa urutan, unordered ya, unordered collection ya. Didefinisikan dengan kurawal ya, kurung kurawal maksudnya, dan elemennya dipisahkan dengan koma ya. Jadi pakai yang ini, nah, bukan kurung siku, bukan kurung biasa, tapi kurung kurawal. Pada set kita dapat melakukan union dan intersection, gabungan dan irisan ya, sekaligus otomatis melakukan penghapusan data duplikat. Nah, contoh ini menarik lagi, ini di set gitu ya. Set itu ya himpunan ya, pakai teori himpunan gitu ya. Itu kalau saya jalankan, jadi kita tidak bisa mengambil satu persatu ya. Misalkan coba saya print A yang ke-1 ya, bisa enggak? Error gitu ya, karena memang ini tidak dianggap urutan gitu ya, tidak dianggap urutan, tapi anggota gitu aja ya, anggota dari himpunan A gitu, atau anggota dari set A gitu ya. Oke, nah tapi bisa dioperasikan untuk union dan intersection, jadi gabungan ataupun irisan dari dua buah himpunan atau dua buah set ya. Ini tadi gagal ya. Oke. Kemudian untuk lebih lanjut tentang set bisa Anda googling ya. Nah, di ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Utamanya yang operasi union dan intersection gitu ya. Kalau ada set A dan set B gitu ya, himpunan A dan himpunan B, kemudian Anda lakukan union seperti apa, Anda lakukan intersection seperti apa gitu ya. Oke, gampang itu Anda cari contohnya di internet ya. Berikutnya dictionary ya, jenis tipe data dictionary ya. Dictionary pada Python ya adalah kumpulan pasangan kunci nilai atau pair of key value yang bersifat tidak berurutan. Dictionary dapat digunakan untuk menyimpan data kecil hingga besar. Untuk mengakses datanya kita harus mengetahui kuncinya ya.
atau G-nya. Pada Python, dictionary didefinisikan dengan kurung kurawal dan ditambah definisi berikut. 1. Setiap elemen per G value dipisahkan dengan koma. G dan value dipisahkan dengan titik 2. G dan value dapat berupa tipe variabel atau objek apapun, ya, sembarang, gitu ya. Jadi cara mendeklarasikan semacam ini, ya ini semacam apa ya, semacam rekod gitu ya, tabel ya, rekod, di mana untuk mengakses sebuah nilai itu harus menyebutkan kuncinya. Nah, kuncinya. Oke. Nah, ini contoh apa namanya kunci dan value-nya. Jadi yang ini yang di awal itu kuncinya, gitu ya. Kemudian setelah titik 2 itu nilainya atau value-nya, jangan terbalik. Nah, baik kunci maupun value itu bisa berjenis data atau bertipe data macam-macam gitu loh, sembarang gitu ya. Ya di data pertama itu K-nya itu numerik, value-nya string. Nah, di data kedua terbalik ya, G-nya itu string, value-nya numerik. Nah, ini ya. Ini uniknya itu ya. Sangat fleksibel semacam ini. Kita contoh saja apa, langsung copy paste. Oke. Print D saran ya. Nah, dan kalau saya print dari D dengan kunci 1 ya, maka tampilnya value ya, tampilnya string value gitu ya, string value. Jadi satunya ini sebagai kunci, yang di depan ini kunci gitu ya. Nah, kunci titik 2 gabung, kemudian spasi baru value-nya apa ya. Nah, bisa nggak kalau dibalik print ya D ya dengan kata value. Value. Nah, value ini, kata value ini kan nilai dari data dengan kunci 1 ya. Mau nampilkan satunya, bisa nggak menampilkan kuncinya? Kita lihat error apa enggak, error ya. Error ya. Kita tidak mengenal, ini dianggap kata kuncinya gitu ya, kata kuncinya. Di data D itu tidak ada data yang dengan kata kunci value. Gitu ya. Tapi yang ada itu G. G di sini adalah data apa, kunci dari data yang kedua ya, akan menampilkan ini angka 2 ya, menampilkan angka 2 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Masih belum ada, Pak. Sebelum ada ya, lanjut ya. Ini sama lah, kira-kira sama, saya lanjut aja. Ini sekarang kita membahas tipe casting ya, istilahnya tipe casting atau konversi atau cache ya, macam-macam istilahnya. Kalau di Java dulu saya belajar Java, di C, di Delphi itu istilahnya tipe casting ya. Jadi seakan-akan mengcustom gitu ya, membungkus lagi supaya dia nampak sebagai tipe data lain gitu ya, atau dikonversi gitu ya, antar tipe data. Kita dapat melakukan konversi tipe data bawaan dengan menggunakan fungsi konversi tipe bawaan, yaitu type gitu ya, standar tipenya ya, integer, float, atau str dan lain-lain. Jadi misalkan ini ya 5 ya, ini nilai 5 itu kan integer ya, integer. Tapi kalau dimasukkan ke fungsi float maka nanti akan muncul 5.0, dianggap sebagai nilai float ya, di casting ya, di tipe casting atau dikonversi menjadi nilai float. Ya, ini tampilnya bukan 5 saja tapi 5.0. Ya. Sorry, tadi saya kliknya ini ya. 5.0. Oke. Kemudian yang ini, nah ini justru kebalikannya, dari nilai float dijadikan nilai integer.
Ya, kita lihat dia dibulatkan ke atas atau langsung memotong 6-nya ini dihilangkan atau bagaimana ya, kita coba. Ya, dipotong ya, tidak dibulatkan ya. Kalau di bahasa pemrograman lain ya, misalkan di Delphi itu ada floor, ada apa ya, dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah gitu ya. Atau ngikuti kriteria itu apa, kalau di bawah 0,5 ya dibulatkan ke bawah, kalau 0,5 ke atas dibulatkan ke atas ya, ditambahkan 1 gitu ya. Oke, semacam ini integer, ini sama juga mins ya. Kemudian dari dan ke string. Ini nanti string 2.5 menjadi float. Nah, string dari angka integer 25 akan menghasilkan semacam ini. Kira-kira itu tipe casting. Integer 1p, ini outputnya error ya, karena ini bukan, atau gagal dirubah menjadi nilai integer. Oke. Anda juga dapat melakukan konversi kumpulan data, baik itu tipenya set, list, ataupun tuple. Ya. Contoh ini print set, ya, jadi 1, 2, 3 ini dianggap sebagai nilai set. Ya. Nanti akan menghasilkan ini. Jadi fungsinya ini fungsi set gitu aja. Kalau nanti sebuah kumpulan nilai dianggap atau diperlakukan sebagai tuple, ya kurung kurawal, ya, bukan kurung siku, yang nanti akan menghasilkan ini. Kalau dijadikan list, ya, maka langsung begini, ya. Dia akan menghasilkan ini, list ya. Oke, saya kira cukup jelas. Untuk konversi ke dictionary, ya, data harus memenuhi persyaratan key value tadi. Ada key, ada value-nya, gitu ya. Jangan sampai cuma value saja atau key saja, tapi pasangan key dan value. Ya. Berikut ini adalah 2 contoh konversi. Ya, list dari beberapa list yang isinya pasangan nilai menjadi dictionary, gitu ya. Ini kan pasangan nilai, ini list ya. Kemudian list dikumpulkan dijadikan super listnya, makanya dia kurung sikunya double gitu ya. Jadi kurung siku pertama itu untuk list yang kecil ini ya, sublist ya istilahnya ya. Ini list, ini juga list ya. Kemudian ketika dikumpulkan menjadi dalam satu super list gitu ya, ya dia harus ini. Jadi listnya 2 dimensi gitu ya. Kemudian baru bisa dirubah atau dikonversi menjadi tipe data dictionary ya dengan fungsi dix ya. Nah, otomatis nanti 1 ini di anggota pertama di setiap listnya itu menjadi key, anggota kedua di setiap listnya menjadi value-nya. Jadi semacam ini ya. K-nya 1, value-nya 2, K-nya data yang kedua, K-nya 3, nilainya atau value-nya 4. Semacam itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Sudah jelas ya. Pak. Oke, baik, lanjut ya, ini banyak nanti. Ini untuk input dan output pada Python saya kira cukup jelas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Atau Anda baca saja, ini gampang. Inputnya bagaimana gitu ya. Sudah saya contohkan di praktikum sebelumnya. Kemudian command line argumen, ya ini kalau kita lewat terminal atau prompt ya, command prompt gitu ya, bisa begini. Jadi misalkan ini sebuah program Python ya, kemudian variabelnya atau parameternya melalui argumen dari luar gitu ya, penulisannya semacam ini ya. Ini tidak perlu saya jelaskan, saya loncat saja. Sebentar.
Saya loncat. Nah, transformasi angka, karakter, dan string. Pada tipe data string, terdapat banyak metode bawaan yang bisa kita gunakan untuk mentransformasikan atau mengubah nilai stringnya. Ya. Ada yang berfungsi mengubah string menjadi huruf kapital atau sebaliknya. Pengecekan string, penggabungan string, concat ya, concatenation, dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Yang mengubah huruf besar atau kecil pada tipe data string ya, kita bisa menggunakan metode upper, lower, ya metode ya. Contohnya ini kata decoding, kemudian kita jadikan kapital, cukup begini, kata sama dengan kata titik upper ya. Jadi nanti isi dari katanya itu decoding yang kapital semuanya, gitu ya. Oke, sebaliknya lower. Ini decoding yang kapital pakai metode lower, dia akan menjadi kecil semuanya. Jadi baiknya metode ya, jadi metode ya. Variabelnya titik, metodenya apa gitu ya. Kadang ada yang fungsi gitu ya, fungsi. Jadi cirinya fungsinya dulu, baru variabelnya diletakkan sebagai parameter. Itu fungsi biasa. Tapi kalau semacam ini, ya ini metode ya, ini OOP pasti ya, Object Oriented Programming gitu ya. Variabelnya baru nanti di metode dengan fungsi lower ya, atau di metode dengan fungsi upper gitu ya. Oke. Menghilangkan awalan dan akhiran ya. Ada L-strip, L-strip, L-strip ya, sama S-strip ya. Menghapus karakter white space ya, spasi di awal, di akhir, atau awal dan akhir gitu ya. Sebagai itu pakai, kalau di Excel itu trim ya, pakai fungsi trim. Apa? Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Oke, ini bisa dibaca lah ya. Memisah dan menggabung string ya, pakai metode join. Nah, kalau menggabung join, memisah pakai ini, nah ini join ya. Contoh ini print spasi join ya. Kemudian yang dijoinkan itu tipenya list semacam ini. Dan menjoinkan kata-kata ini dengan diberikan spasi ya. Decoding spasi, Indonesia spasi, tanda seru. Nah, itu ya. Kemudian contoh lagi ya, kalau di sela-sela joinnya itu diberi 1, 2, 3. Ya, jadi 1, 2, 3, string 1, 2, 3, titik join, decoding, Indonesia, dan ini. Ya. Jadi string 1, 2, 3 dijoinkan dengan kata decoding, Indonesia, dan tanda seru. Hasilnya semacam ini. Oke, split sama ya. Jadi misalkan nanti akan menghasilkan nilai bertipe list ya. Kalau string ya. Jadi decoding spasi Indonesia spasi tanda seru titik split akan menghasilkan decoding Indonesia dan tanda seru. Oke. Berarti yang ketemu kata kuncinya ya, defaultnya itu spasi ya, defaultnya spasi. Jadi kalau spasi tidak perlu menyatakan petik spasi gitu, langsung aja tanpa parameter, split tanpa parameter, kita defaultnya berarti setiap ketemu spasi akan menjadi pemisah ya, batasan pemisah dari setiap katanya gitu ya. Nah kalau karakter lain ya atau kata lain yang menjadi pemisahnya kita masukkan di sini. Misalkan 1, 2, 3 yang menjadi pemisahnya ya kita masukkan 1, 2, 3 sebagai parameter dari metode split. Oke, mengganti elemen string. Nah, tadi string tidak bisa diganti secara langsung ya. Seperti mengganti nilai pada tipe data list ya.
Nah, tapi caranya mengganti elemen string atau variabel bertipe string itu menggunakan metode replace. Metode replace. Cuma masalahnya setiap ketemu kata kunci yang mau dirubah, maka semuanya akan dirubah. Kita tidak bisa merubah hanya satu gitu ya. Contoh misalkan di sini kata coding diganti dengan pemrograman gitu ya. Maka dari ayo belajar coding di decoding menjadi ayo belajar pemrograman di decoding. Tetapi kalau Anda kata kunci yang diganti misalnya O gitu ya, O saja, maka setiap ketemu O ya akan dirubah pemrograman ya. Tidak cuma O yang pertama gitu ya. Asalnya gitu. Ayo O ini ketemu ganti pemrograman. Jadi AY pemrograman belajar ya, spasi C pemrograman ding, spasi D diko dig ya, dig O-nya ganti pemrograman lagi ding. Nah, semacam itu. Jadi setiap ketemu kata kunci yang dimaksud akan diganti. Kita tidak bisa cuma mengganti misalkan hanya O yang di ayo yang diganti pemrograman itu tidak bisa. Oke, sifatnya key sensitif ya, harus sama persis ya, kata kunci yang mau diganti dengan penggantinya gitu ya. Oke, pengecekan string, apakah dia upper, apakah dia data apa kapital semua, apakah lower semuanya gitu ya. Apakah dia alfanumerik, apakah dia number ya, apa namanya? Nilai number atau nilai desimalnya. Is pakai is gitu ya. Is upper, is lower, is alpha, is numeric, is alnum ya. Kalau is alpha itu alfabet, is alnum itu alfanumerik, jadi gabungan angka dan nilai ya. Dan seterusnya tidak perlu saya bahas, bisa Anda baca. Lanjut, formatting data pada string ya, bisa Anda coba. Oke, sebentar ya, bahwa ini tanda-tanda baca semacam ini mirip-mirip di C ya. Tapi untuk menambahkan tab pakai slash T gitu ya. Ganti baris atau new line pakai backslash ya, backslash T, backslash N gitu ya, dan sebagainya. Itu sama dengan DC. Kemudian operasi pada tipe data list, set, dan string. Anda akan belajar tentang contoh-contoh operasi pada list, set, dan string ya. Beberapa contoh operasi tidak dapat sekaligus dilakukan pada list, set, dan string. Hal ini karena perbedaan karakteristik dari masing-masing tipe data. Ya, penjelasan mengenai apa itu list, set, dan string sudah dijelaskan di awal tadi ya. Oke, Anda bisa membaca. Ya, kemudian ini metode learn. Ya, ini termasuk operasi ya, pada list. Ada learn ya. Sebelumnya Anda sudah mengetahui bahwa slashing digunakan untuk urutan ya, menentukan bagian mana yang akan ditampilkan gitu ya dari sebuah data list ya ataupun set gitu ya. Salah satu fungsi yang paling bermanfaat untuk list atau string ada len. Ya, ini mencari panjangnya atau anggota dari sebuah variabel bertipe list ataupun string gitu ya. Di sini menghitung panjang atau banyaknya elemen atau banyaknya anggota dari sebuah list ataupun string. Kalau string menghitung jumlah karakternya gitu ya. Kalau di list menghitung jumlah anggotanya gitu ya. Tidak. Jadi misalkan ada sebuah variabel list yang di situ ada terdiri dari beberapa string gitu ya. Berarti kalau nanti variabelnya itu di learn gitu ya, dia hanya menghitung menghitung jumlah elemennya ya. Contoh saja. Nah, misalkan biar Anda paham ya, list, kemudian saya tambahkan satu ini ya, stimata semacam ini. Kemudian kalau ini jangan
contoh list 1 ya, contoh list 1. Terus contoh list itu aja ya. Oke. Contoh list titik learn. Ini kok learn. Macam ini saya print ya. Print. Itu. Maka dia menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kenapa? Atribut learn. Oh, dia fungsi ya, bukan metode ya. Sorry. Fungsi bukan metode. Nah, ini salahnya ya. Jadi print saya kira masuk di metode ya. Jadi learn dalam kurung ini. Nah, menghasilkan 10 ya. Bukan berarti nanti estimatannya itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi bukan 9 tambah 7, bukan ya. Tapi ini dihitung 1. Nah, beda kalau misalkan contoh string, ya, variabel contoh string di mata malam. Nah, ini bukan 2, tapi dihitung 1 per 1 nanti ya. Print learn dari contoh string ya, 14 ya, bukan 2 ya, bukan 2 kata, bukan ya, tapi hitung 1 per 1. Tapi kalau yang ini itu dihitung 1 gitu ya, itu bedanya ya. Oke, saya kira cukup jelas. Ini bisa Anda coba. Min max itu kayak yang saya sebutkan tadi malam gitu ya. Tapi ini kalau tadi malam kan pakai library statistik ya, atau pakai library NumPy. Kalau ini sebetulnya di fungsi bawaan Python sendiri, fungsi dasar dari Python sendiri itu ada ya, mencari nilai minimal dari sebuah list atau dari nilai maksimal dari sebuah list. Ceritanya ini ya, min max gitu ya, dari angka. Ini fungsi, bukan sebuah metode dari variabel ya. Karena kita begini ya, variabel itu kalau di Python itu bedanya lagi dengan variabel di bahasa pemrograman lain. Kalau di bahasa pemrograman lain, variabel ya variabel biasa saja. Ya, dia bukan sebuah objek yang memiliki beberapa metode gitu ya. Tapi kalau di Python itu variabel itu diperlakukan sebagai objek yang memiliki beberapa metode ya. Jadi contoh ya, misalkan gini ya. Ini bedanya ya. Ini saya punya variabel angka ya. Anda biar tahu bedanya bahasa pemrograman Python dengan yang lainnya. Jadi angka itu kan tipenya list ya. Anggotanya ini ya, kalau saya print gini, ya, print itu fungsi ya, tidak terkait atau tidak menempel pada sebuah objek. Kemudian saya angka, ini kan variabel ya, saya titik. Nah, dia akan muncul misalkan titik apa ya? Kok angka, sorry, angka titik sorry. Apa ya? Kalau gini. Kalau di list, misalkan gini.
angka yang ke 0 titik bisa enggak? Tadi upper lower itu sebentar, kembali lagi ya. Desimal misalkan gitu ya. Apakah angka yang ke 0 itu adalah desimal? Mudah-mudahan tidak salah ya. False. Nah, ini contoh ya. Jadi angka ini sendiri ya, ini kan variabel ya. Variabel gitu ya. Angka yang ke 0 itu variabel. Kemudian dia memiliki metode ya untuk ngecek gitu ya. Ini metode ngecek apakah nilainya itu desimal atau bukan. Ternyata false. Is alphanumeric alphanumeric is apa tadi saya kok lupa ininya ya. Nah, tadi operasi transformasi angka karakter ya. Sebentar. Alpha gitu ya. Alphanum ya. Kalau nggak salah Alphanum ya. Kemudian tidak salah saya. Salah. Alphanum. Is alphanum. Apa ya tadi ya? Is alnum, is alpha. Ada alpha, alfabet, ada is alpha ya. Is alpha pakai H. Itu ya, is alpha. Apakah angka yang ke 0 itu alfabet? Ya, is alpha. Nah, gini ya, sorry. Ya, true. Nah, itu ya. Jadi variabelnya itu dianggap sebuah objek gitu ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain, ya variabel saja gitu ya. Itu bedanya gitu ya. Lanjut sampai di mana ya tadi kita? Ini ngebut. Nah. Operasi pada list, set, learn. Ya. Learn itu fungsi ya, bukan sebuah metode ya. Kalau metode itu melekat pada objek, intinya begitu ya. Kalau fungsi kita bisa memakainya ya tanpa harus melekat pada objek gitu ya. Salah satunya kalau kita
mencari panjang dari sebuah string atau mencari jumlah anggota dari list itu pakai len. Kemudian min, max ini sama. Kalau kemarin itu menggunakan tadi malam ya menggunakan NumPy itu min maxnya sebagai metode, sebagai metode ya. Oke, kemudian count ini sama, ada fungsi gitu ya. Sorry bukan fungsi, ini metode ya. Nah, ini ada genap count. Nah, mestinya saya heran juga ini. Sebentar. Saya coba dulu ya. Ini saya hilangkan lagi. Masa enggak ada ya. Ini false, pasti false. Apa error? Bisa apa ya? Ya kalau apa? Kalau satu ini jadinya error ya. Tidak apa wis. Sekarang angka titik min ada nggak ya? Print kayaknya nggak ada ya. Atribut sorry kok atribut metode min ya. Ya error ya, tapi kalau dia sebagai fungsi min macam ini ya udah. Kemudian kalau tadi pakai count itu ini count apa enggak? Ada count. Nah, ini metode, justru count itu metode ya, bukan fungsi biasa. Kita coba, saya tambahkan ini parameternya 4 misalkan. Kok 0 ya? Itu maksudnya. Sebentar. Ini kalau ini seperti apa? Maksudnya 3. Nah, ini jadi oh ya, sorry. Oh, ini count itu menghitung berapa angka 4 maksudnya ya. Angka 4 di ini gitu ya. Di sini kan nggak ketemu 4 ya. Nah, makanya dapatnya 0 gitu ya. Kalau misalkan 7 itu 1 ya. Ini kan 7 itu kan cuma ada 1 ini. Ya. Count itu menghitung ada berapa angka 7 di list itu ya. Ini nanti menghasilkan 1 ya. Ya itu ya. Count mestinya juga nanti saya nggak heran juga min itu kok dijadikan fungsi biasa, kok nggak dijadikan apa namanya, kok nggak dijadikan metode ya. Nah, jadi ada metode, ada fungsi biasa gitu intinya di situ. Tapi untuk mencari nilai-nilai
yang kita perlukan itu sudah banyak yang bisa kita gunakan, entah itu nanti bentuknya fungsi ataupun metode gitu ya. Oke, penggabungan dan replikasi ini sama saja ya. Concat dan replikasi itu mengcopy gitu ya. Nggak perlu saya ini. Range yang kemarin juga sudah saya di minggu lalu sudah dijelaskan. Untuk for ya, biasanya dipakai for. Nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Sebentar, saya loncati saja. Sort, nah ini sorting, nah, mengurutkan ya, mengurutkan. Nah, ini titik sort gitu aja. Nah, ini berarti metode ya, metode pengurutan ya, metode untuk mengurutkan data gitu ya. Nah, oke, dia otomatis macam itu sort. Kemudian sorting ini apa namanya, terbalik ascending atau descending gitu ya, ascending atau descending. Kita lihat kalau ini ya kendaraan ya, kendaraan. Oke, itu kemudian print kendaraan titik sort biasa ya, tanpa parameter, dia diurutkan secara ascending. Wait. Kok nol? Nah. Oh, kecuali ya short tanpa print, ke short dulu, di short dulu, nggak bisa langsung di print gitu ya. Kemudian print kendaraan. Ya. Oke. Nah ini diurutkan secara ascending. Ya. Kalau mau descending, tambahkan reverse ya, sama dengan true false-nya, true besar, T-nya besar. Nah, hasilnya dia descending ya. PMMH, mestinya H apa tadi MMP kalau nggak salah ya, urutannya kan begitu. Oke, itu sort descending maupun ascending, menyorting untuk tipe data list ya, baik yang campuran ataupun yang homogen ya, numerik semuanya atau string semuanya itu bisa. Oke, ini bisa Anda baca operator dan operan. Operator itu penghubung dari operan ya, operator logika, operator matematika gitu ya. Operator matematika plus minus kali bagi, operator logika itu AND OR XOR gitu ya. Operator perbanding lebih dari, kurang dari, sama dengan ya, atau lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan itu ya. Oke, jenis-jenis operatornya ini. Oke, bisa Anda baca. Langsung saja perbandingan itu ya, kalau perbandingan itu kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, atau sama dengan. Ini sama persis dengan di Java. Ya. Kalau memberikan nilai assignment itu sama dengan ya, sama dengan 1. Kalau membandingkan apakah X dengan Y itu sama gitu ya, maka X sama dengan Y. If X sama dengan Y. Jangan if X sama dengan Y. Kalau if X sama dengan Y itu artinya nilai X disamakan dengan Y gitu ya. Perbedaannya di situ. Itu assignment. Oke, kemudian itu bisa dilihat saja urutannya, itu prioritas ya. Prioritas. Oke, ini tidak perlu.
Lanjut. Tidak perlu. Nah, nanti kita pada pertemuan berikutnya, ini aja ya, kita bahas ini ya. Ini mulai Python Basic Style Guide ya, cara menulis ya, yang benar seperti apa ya. Terus membuat objek ya, membuat objek ya. Kemarin di minggu yang lalu kita sudah membuat fungsi ya. Nah, sekarang nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah saya akan menjelaskan bagaimana membuat objek di Python. Ini sudah jam berapa ya? Sudah 10:30, sudah 1,5 jam. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Halo. Belum ada ya. Kalau begitu silakan lakukan presensi. Post-testnya tidak ada di pertemuan ini ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.